Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pedan FX. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pedan FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan. Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang berjuang di dalam mencari nafkah dan mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan, mari kita doakan juga bersama-sama semoga Allah segera memberikan solusi keajaiban dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang penambangan di dalam Pi Network teman-teman. Jadi penambangan kripto ini telah menjadi topik yang sangat penting dalam ekosistem finansial digital. Dalam konteks ini, para penambang Pi memiliki peran krusial dan penyesuaian tingkat penambangan dasar pada awal setiap bulan ini menjadi titik fokus utama. Jadi video ini akan membahas secara mendalam perubahan ini dan memberikan wawasan berharga kepada para penambang Pi teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Pi Network ini setiap bulan ini sangat sulit sekali penambangannya teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang menambang lebih awal di masa lalu, mungkin akan merasakan gampang sekali mencari koin Pi. Tapi bagi yang mendaftar hari ini, untuk mendapatkan satu koin Pi itu sangat sulit sekali teman-teman. Ini ada sebuah hitung-hitungan, saya ketik dalam hitungan kasar teman-teman. Mungkin ini hitungan kasar penambangan Pi. Mungkin teman-teman kalau ini ada yang kurang tepat bisa dikoreksi, silakan koreksi di kolom komentar. Jadi kalau kita melihat, kalau dulu satu hari bisa dapat 1-2 Pi, sekarang sulit sekali menambang Pi teman-teman. Jadi ini juga menurut saya sangat bermanfaat karena apabila Pi ini sangat sulit ditambang, maka otomatis dampaknya pada saat open mainnet ini akan luar biasa terhadap harga teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini per tanggal 31 Januari, ini coret-coretan ringan dari saya. Mungkin kalau ada yang salah silakan teman-teman koreksi di kolom komentar. Jadi per 31 Januari 2024 mining rate Pi Network ini adalah 0,0095 Pi per jam teman-teman. Jadi sekitar dapatnya itu 6,84 Pi per bulan. Ini apabila kita klik petir secara rutin tiap hari sekali. Jadi 30 hari kali 24 jam itu per bulan cuma dapat 6,84 Pi. Sementara di masa lalu kita bisa dapat 1-2 Pi teman-teman beberapa tahun lalu. Namun perlu dicatat juga bahwa mining rate ini menurun terus setiap bulannya teman-teman. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa penambangan Pi ini sangat sulit sekali, setiap bulan tingkat kesulitannya bertambah teman-teman. Dan ada beberapa informasi tambahan mengenai penambangan Pi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini penurunan mining rate. Jadi sejak 1 Oktober 2023, Pi Network menerapkan kebijakan penurunan mining rate secara bertahap teman-teman. Hal ini bertujuan untuk mengontrol pasokan koin Pi dan mencegah inflasi. Jadi ini menurut saya penurunan ini kebijakan yang luar biasa teman-teman. Kita tahu bahwa semakin sulit menambang koin Pi, maka otomatis pada saat open mainnet ke depan itu koin Pi sangat terbatas jumlahnya dan akan berlaku hukum supply and demand teman-teman. Barang yang sedikit apabila banyak yang menginginkan maka akan terjadi ledakan harga. Namun perlu juga dicatat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi mining rate teman-teman. Jadi selain penurunan bertahap, tingkat penambangan atau mining rate juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti misalnya status Anda di dalam Pi Network teman-teman. Ada 4 status dalam Pi Network yaitu pionir, kontributor, ambasador, dan node yang masing-masing memiliki mining rate berbeda. Jadi kalau kita lihat ini kemudian pada saat kita berbicara tentang jumlah pengguna aktif teman-teman. Semakin banyak pengguna aktif dalam Pi Network, maka akan semakin rendah mining rate untuk setiap pengguna.
Kemudian kita berbicara kontribusi, jadi Anda dapat meningkatkan mining rate dengan mengundang teman bergabung ke Pi Network sebagai ambasador atau menjalankan aplikasi node di perangkat Anda, teman-teman. Jadi intinya teman-teman bahwa penambangan Pi ini semakin lama semakin sulit, dan ini menurut saya adalah sebuah hal yang positif. Jadi kalau misalkan teman-teman yang menambang sejak awal, sejak tahun 2019 atau tahun 2020, kemudian patah arang, saya pikir rugi teman-teman. Karena dulu memang gampang sekali mencari koin Pi, hari ini yang bagi pionir baru itu merasakan sekali bagaimana sulitnya menambang satu biji Pi teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang Pi, dengan masuknya bulan baru, para penambang Pi harus selalu mempersiapkan diri untuk penyesuaian tingkat penambangan dasar. Jadi tingkat penambangan dasar adalah parameter yang mempengaruhi seberapa efektif penambangan kripto dilakukan. Jadi keputusan ini untuk mengamati dan mengantisipasi perubahan ini dengan cermat dan sangat penting teman-teman untuk menjaga hasil penambangan yang optimal. Jadi usahakan tetap kita kasih notifikasi, artinya tiap hari kita klik teman-teman. Kadang-kadang kalau kita yang sudah malas, kadang-kadang bisa seminggu sekali baru mengklik teman-teman. Mungkin karena terpengaruh dengan angin-angin negatif seperti yang saya katakan, bahwa di dalam dunia kripto kita bicara investasi itu investasi jangka panjang teman-teman. Jadi yang paling penting adalah keamanan koin Pi kita teman-teman. Prioritas utama itu harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi penyesuaian bulanan atau penurunan rate itu teman-teman. Menjaga keamanan melibatkan langkah-langkah proaktif seperti misalkan menggunakan perangkat keras yang handal, artinya handphone yang memang layak pakai, kemudian memastikan konektivitas internet yang stabil, serta memperbaharui perangkat lunak penambangan secara berkala. Artinya untuk aplikasi Pi Network ini harap diupdate teman-teman setiap saat. Kita cek di Play Store, kalau memang harus diupdate silakan diupdate. Jadi kesimpulannya teman-teman, dengan penyesuaian tingkat penambangan dasar pada awal tiap bulan, para penambang Pi dihadapkan pada kesempatan untuk meningkatkan keamanan dan hasil penambangan mereka. Strategi yang cermat dan kolaborasi dalam komunitas akan menjadi kunci sukses. Dengan mengamankan akun Pi kita dengan teliti, maka kita dapat menghadapi tantangan penambangan dengan keyakinan dan meningkatkan potensi keuntungan kita di masa depan teman-teman. Jadi bagi teman-teman seperti yang tulisan coret-coretan ini, bagi yang ingin meningkatkan mining rate-nya, silakan mengundang referral di bawah Anda dan pastikan bahwa referral Anda itu aktif menambang teman-teman. Oke, demikian update informasi ini, dimana pada tanggal 31 Januari mining rate Pi Network ini sangat turun sekali, 0,0095. Jadi satu bulan cuma dapat 6,8 Pi, tidak sampai 7 teman-teman. Kalau dulu kita satu hari bisa dapat 1 sampai 2 Pi, hari ini ternyata satu bulan cuma dapat 6,84 Pi. Itu untuk tingkat penambangan dasar. Oke, jangan lupa tetap klik petir, dikasih notifikasi di handphone, kemudian tetap semangat di seruput kopinya, karena kejayaan dan keberhasilan finansial, jujur harus diakui, itu adalah milik orang-orang yang sabar teman-teman. Jadi bagi yang tidak sabar, lebih baik minggir saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.